Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam masa perjalanan kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 kata yang menjadi kata kunci dalam nas hari ini buat kita. Yang pertama yaitu bersiap, dan yang kedua yaitu bangkit, dan yang ketiga yaitu sampaikan. Maka ketiga kata ini merupakan suatu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia, yang sudah kita baca tadi di dalam Yeremia 1 ayat 17. Merupakan nada perkataan Tuhan yang tiba-tiba berubah menjadi dari umum menjadi pribadi. Dan bagi Yeremia, hal ini bukan sekedar ungkapan sebuah rahasia dalam kehidupannya, dalam panggilan untuk dia menyimpan sesuatu apapun. Terkandung hikmat yang tegas yang menyampaikan segala yang kuperintahkan kepadamu. Maka perintah pribadi yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia memiliki 2 makna yang boleh kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan hendak memampukan Yeremia dalam menyampaikan segala sesuatu kepada setiap orang. Seseorang yang hendak berbicara harus memahami dengan jelas bagaimana pikiran siapa yang harus diungkapkan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, Tuhan hendak membuang rasa takut dalam diri Yeremia, sebab jika Yeremia merasa ketakutan akan mengakibatkan kegagalan di dalam hidupnya. Bahkan Allah mempertegas perintahnya supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Allah tidak berjanji melindungi orang yang berperilaku seperti bunglon atau yang bercabang lidahnya yang menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Namun panggilan yang tegas dalam hidupnya sebagaimana biasanya selalu diikuti dengan janji yang tegas pula. Dalam hal ini, jaminan keselamatan yang terdiri atas 3 aspek yang boleh kita lihat. Janji bahwa orang muda yang sangat sensitif ini akan dijadikan seperti kota yang berkubu, tiang besi dan tembok tembaga. Mungkin tampak terlalu berlebihan, tapi sebenarnya keperkasaan Yeremia justru melebihi semua itu. Maka selama lebih 40 tahun Yeremia mampu menghadapi semua lawannya. Ia lebih kukuh dari benteng yang paling kukuh. Maka dalam kekuatannya bukanlah seperti kekuatan besi yang lembam, melainkan keberanian seorang yang lemah, tapi dengan keyakinan yang teguh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penugasan Allah dengan jelas mengungkapkan 2 segi
dari situasi yang akan dihadapinya. Mereka memerangi engkau, aku menyertai engkau. Dengan kata lain, Allah tidak akan pernah membiarkan Yeremia sendirian. Biasanya untuk Yeremia maupun kita, Tuhan tidak akan meniadakan pergumulan itu, melainkan menyertai kita menghadapinya di dalam hidup kita. Ia sedang membentuk barisan pemenang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dan tentang mereka, ia dapat berkata bahwa ia tidak malu disebut Allah mereka. Maka nas ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sebagai seorang umat Tuhan maupun hamba Tuhan, kita harus memiliki minimal 3 hal, yaitu bersiap. Kita harus bersiap, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dengan segenap hati, mau belajar tentang kebenaran dan maksud tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka jangan ada alasan untuk menolak, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang kedua adalah bangkit. Maka di sini dengan kata bangkit, kita harus bangkit dan mau berubah, mau menyangkali diri dan segera melakukan apa yang jadi kewajiban kita sebagai murid Tuhan. Tidak menunda-nunda, apalagi sampai kita mengatakan, Tuhan bukan saya, tetapi utuslah orang lain. Maka di sini kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, harus kita bersiap dan bangkit untuk memuji dan juga memberitakan firman Tuhan. Dan tugas yang ketiga bagi kita adalah sampaikan. Maka kata sampaikan, kita harus mampu menyampaikan kebenaran Tuhan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Artinya kita jangan memilih-milih teman untuk memberitakan berita kesukaan. Jangan berhenti menyampaikan kabar baik bagi keluarga. Jangan berhenti menyampaikan kabar baik untuk warga jemaat, untuk masyarakat yang berada di lingkungan kita. Jika kita melakukan ketiga hal ini di atas, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, bersiap, bangkit, dan sampaikanlah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk masyarakat. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersekutu kepadamu Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan, Engkau akan memberikan kesiapan hati kami untuk bangkit dan juga untuk menyampaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, lindungi kami, sertai kami Tuhan kemanapun kami melangkah. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.